Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faujal Jupri Pasaribu, Stabo 20 NPM 2007220076, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kekuatan akidah seorang muslim. Akidah menurut bahasa artinya ikatan, sedangkan secara istilah akidah artinya keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Dalam pengertian agama, maka pengertian akidah adalah kandungan rukun iman, yaitu 1. Beriman kepada Allah, 2. Beriman dengan para malaikat, 3. Beriman dengan kitab-kitabnya, 4. Beriman dengan para rasulnya, 5. Beriman dengan hari kiamat, 6. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga akidah ini juga bisa diartikan dengan keimanan yang mantap tanpa disertai keraguan di dalam hati seseorang. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Seorang yang tidak mempunyai akidah yang benar, maka sangat rawan termakan oleh berbagai macam keraguan dan kerancuan pemikiran. Sampai-sampai apabila mereka telah berputus asa, maka mereka pun mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu dengan bunuh diri gara-gara diputuskan pacarnya. Begitu pula sebuah masyarakat yang tidak dibangun di atas pondasi akidah yang benar akan sangat rawan terbius berbagai kotoran pemikiran, materialisme, atau segala-segala diukur dengan materi. Sehingga apabila mereka diajak untuk menghadiri pengajian-pengajian yang membahas ilmu agama, mereka pun malas karena menurut mereka hal ini tidak bisa menghasilkan keuntungan materi. Jadi mereka budak-budak dunia. Sholat pun mereka tinggalkan, masjid-masjid pun sepi, seolah-olah kampung di mana masjid itu berada bukan kampungnya umat Islam. Oleh karena itu, kita juga harus mengetahui sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Di antara penyebab itu adalah 1. Bodoh terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. Hal ini bisa saja terjadi karena sikap tidak mau mempelajari, tidak mau mengajarkannya, dan karena begitu sedikitnya perhatian yang dicurahkan untuknya. Ini mengakibatkan tumbuhnya sebuah generasi yang tidak memahami akidah, yang benar-benar tidak mau mengerti perkara-perkara yang bertentangan dengannya, sehingga yang benar dianggap batil dan yang batil dianggap yang benar. 2. Ta'asyub atau fanatik kepada nenek moyang dan tetap mempertahankannya meskipun hal ini termasuk kebatilan, dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang walaupun hal itu termasuk kebenarannya. Keadaan ini seperti keadaan orang-orang kafir yang dikisahkan Allah di dalam ayatnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah wahyu yang diturunkan Tuhan kepada kalian, mereka justru mengatakan tidak. Tetapi kami tetap akan mengikuti apa yang kami dapat dari nenek moyang kami. Allah katakan, apakah mereka akan tetap mengikutinya meskipun nenek moyang mereka tidak memiliki pemahaman sedikit pun dan juga tidak mendapatkan hidayah? Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. 3. Taklid buta atau mengikuti tanpa landasan dalil. Hal ini terjadi karena mengambil pendapat-pendapat orang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. Inilah yang menyatakan yang menimpa sekian banyak kelompok-kelompok sempalan seperti kaum-kaum Jumiyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Maka mereka juga ikut-ikutan menjadi tersesat, jauh dari pemahaman akidah yang benar. 4. Berlebih-lebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang soleh. Mereka mengangkatnya melebihi kedudukannya sebagai manusia. Hal ini benar-benar terjadi, hingga ada di antara mereka yang meyakini bahwa tokoh-tokoh yang dikaguminya bisa mengetahui perkara gaib, padahal ilmu gaib hanya Allah yang mengetahuinya.
Ada juga di antara mereka yang meyakini bahwa wali yang sudah mati bisa mendatangkan manfaat, melancarkan rezeki, dan bisa juga menolak bala dan musibah. Jadi, kuburan-kuburan wali ramai dikunjungi orang-orang yang meminta berbagai hajat mereka. Karena itulah mereka jadikan wali-wali yang telah mati itu sebagai perantara. Padahal perbuatan semacam ini jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.